buka lah masalah kehidupan saya itu memang saya itu bang, saya silsilahnya memang dulu bapak bapak Kristen, mama Muslim Iya. Islam. Terus apa ya? Saya juga ikut begitu bang. Saya Istri juga juga ikut. Muslim. Istri saya Muslim bang. Dan kalau yang namanya hati bang, saya juga belum bisa memaksakan dia yang masuk ke saya atau saya yang harus ke dia. Nantilah kalau dibilang kepercayaan kan bang, kita sementara mencari apa yang bagus untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi kemarin itu bang, saya punya istri, sampai sekarang masih Muslim bang, istri saya. Kemarin itu di 2016 dia jatuh sakit bang. Dia habis kena eh, spondilitis TB. Jadi tulang belakangnya ada 2 ruas, 3 ruas habis dioperasi karena ini apa? Jatuh. Sudah rusak begitu. Oh, Pernah jatuh waktu kecil. waktu kecil. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemarin itu pada saat sakit di rumah sakit selama 3 bulan itu bang, saya juga di lain pihak dia juga dari pihak keluarga manggil ustadz atau para kepercayaan dari umat muslim kan bang toh untuk berdoa mendoakan kesembuhan. Saya juga yang dari Kristen panggil ini apa pendeta Pendeta. atau orang-orang yang iya untuk doakan. Dan ya puji Tuhan kemarin bang 2017 awal Januari itu selesai operasi sampai 2018 itu berangsur-angsur membaik sekarang bang. Tapi masih pakai tongkat, masih ini Iya. apa, masih dalam keadaan pemulihan sekarang. Sampai sekarang belum bisa ini, belum masih pakai tongkat kalau jalan bang. Sudah punya Cuman anak? saya sudah, iya bang, saya sudah punya anak bang. Berapa? Dua, satu? 2 bang, saya sudah punya anak 2 Islam, dari Kristen? istri. Saya juga itu nggak tahu mau fair bagaimana bang. Cuman saya bilang sama istri ya udah kalau memang nanti dia besar, dia yang pilih lah apa yang menurut mereka baik lah. Kita cuma Dan mengajarkan saja ya Bang tentang Saudara Jack ini sayang kepada anaknya. sayang bang, sayang. Ke istri? Sayang juga bang, nggak mungkin sampai 2 anak Iya, begini saya tidak betul. sayang. Sayangnya itu mau sampai di dunia saja, dipisahkan oleh ajal, atau Saya mau maunya sampai di akhirat, sama-sama, iya saya mau sama-sama bang, terus sampai di akhirat nanti. di kehidupan yang kekal. Iya betul bang. Nah, sekarang bantu saya cari di Bible, orang Kristen masuk ke surga bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Ada nggak? Iya bang, ini saya kan sedikit-sedikit juga saya masuk ke room apologet Islam untuk ini apa ya saling bukan saling sih cari kebenaran begitu bang ya. Karena kehidupan saya seperti sekarang ini ya boleh dikatakan juga saya masih ya saya mau supaya istri dan anak-anak saya maksudnya selamatlah dunia dunia akhirat bang begitu. Makanya Ya. saya sering masuk juga dengar-dengar apa pemikiran dari umat-umat muslim seperti Bang Suma kan yang paling apalagi Bang Yonatan siapa Bang Yonatan Nandar juga saya juga sering Iya, masuk ke tempat Kristen juga ya jadi saya masih ini iya, masih baik. mutar-mutar terus untuk cari Jadi gini, Bung. kebenaran firman karena saya pikirnya juga yang abang kan diisi Al-Quran juga biasa ditentang sama orang Kristen. Nah dari abang juga kan ada juga pemahaman tentang menentang isi-isi Alkitab kan bang begitu jadi saya juga ini ya boleh dikatakan pada intinya bang saya ya saya percaya memang Yesus nanti yang datang untuk menghakimi itu saja Iya, dan saya juga ya takutnya itu bang takutnya itu. sekarang begini, Bung. Kita tuh sebagai kepala rumah tangga, siang malam
Kita nggak peduli hujan, panas, mencari nafkah untuk anak-anak kita. Karena kita sayang. Tapi kalau kesayangan kita ini, rasa sayang ini hanya sebatas duniawi, ya untuk apa? Sama seperti saya nih. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah masih ada harapan untuk bertemu dengan mereka? Ada. Al-Quran saya membimbing saya untuk mengatakan itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, istri, suami, dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini di Islam. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sebatas dunia. Siang malam kita cari nafkah, kita mendidik anak kita, menjadikan istri kita menjadi istri yang taat, menjadi istri yang baik. Tapi berakhir dengan kematian. Lalu buat apa perjuangan ini? Kalau di dalam Al-Quran kami beda lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Coba. Jadi di dalam Al-Quran itu, di Islam itu jelas. Wahai orang beriman, jaga dirimu, anak-anakmu, istrimu dari api neraka. Dan ini pasti ada, Bang. Neraka ini pasti ada. Selayaknya besok hari Sabat, Sabtu, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak mau, tetap saja waktu bergulir, detik, menit, jam, hari mengantar kita kepada hari Sabat. Artinya apa? Hidup kita ini mengantar kita kepada surga atau hidup kita ini mengantar kepada neraka. Jadi neraka surganya kita itu ditentukan kita hari ini. Maka oleh karena itulah kemudian Allah, Tuhan memberikan kita akal untuk kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Saya ada kemudian memberikan satu pemahaman terhadap orang-orang yang sudah mu'allaf hari ini. Saya katakan kemudian di dalam Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Besok hari saudara Jack sudah meninggal dunia, anak Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup, menjadi bapak, menjadi ibu. Kutanyalah mereka, wahai saudaraku, siapa yang membuat engkau menyembah Yesus? Siapa yang membuat engkau pergi ke gereja? Siapa yang mengajarkan engkau kemudian menjadi Kristen? Maka anak-anak Anda akan berkata, bapakku. Anda sebagai bapak, kutanya, yang ngajarin Anda, mengajarkan anak Anda menyembah Yesus, pergi ke gereja, makan babi, tidak bersunat, itu siapa? Anda akan mengatakan, bapakku, kakek dari anakku. Kakek Anda ditanya, bapak Anda ditanya, pun jawabannya sama. Makanya Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi, mereka semua akan menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal bapaknya, kakeknya, nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Cobalah Anda telaah. Anda mengajarkan anak Anda menyembah Yesus. Ilmu dari mana coba? Bible tidak mengarahkan itu. Anda mengajarkan anak Anda beribadah hari Minggu. Ke gereja lagi. Dari mana ilmunya? Dari nenek moyang. Karena di Bible tidak ada perintahnya. Itu. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam sudah memberitakan tentang tabiat, karakteristik orang-orang kafir.
Nah, kalau di Islam sangat jelas kemudian, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Anak boleh pergi lebih dulu, istri boleh pergi lebih dulu, tapi kita sebagai suami, sebagai pemimpin sudah membekalinya kemudian dengan amalan-amalan saleh. Maka apa endingnya? Di kemudian hari kita akan bertemu dengan orang yang kita rindukan. Saya rindu sama mama saya, rindu kepada bapak saya. Tapi ketika mereka hidup, mereka membimbing saya menjadi anak yang saleh, membimbing saya untuk mendapatkan ilmu, sehingga ketika mereka meninggal, anak saleh melakukan kesalehannya, amalannya tetap menuju kepada mereka. Ilmu yang mereka tanamkan kepada anaknya Bang Soma dimanfaatkan kemudian kepada jalan yang betul, dan memiliki kemudian pengikut-pengikut yang juga menjalankan jalan yang betul. Maka amalan seluruh manusia mendengarkan pencerahan yang dilakukan oleh manusia mengalir terus menerus kepada kedua orang tua saya, meskipun mereka sudah tak ada. Maka kembalinya kepada jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi saya punya harapan, rindu serindu-rindunya kepada ayah yang membesarkan dari sejak saya punya tangan lemah, gak bisa berjalan, masih mau digendong, masih mau disapih oleh ayah, oleh ibu, disuapin. Rindu pelukan mereka, rindu dekapan mereka, rindu kecupan mereka. Nantinya akan saya dapatkan kembali setelah kami berkumpul di jannah bersama. Bung, di kehidupan dunia ini, dalam rumah yang sederhana, makannya sederhana, pembaringan yang sederhana, alat sekedarnya, kita berkumpul dengan anak istri kita, makan apa adanya, bahagia sekali. Di dalam surga, dalam kehidupan yang kekal, tak ada kesudahan, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kurang apa lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Tapi kalau di Kristen ditanya, kamu cukup satu istri? Yes. Gak boleh poligami? Ya. Tapi di akhirat nanti kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kami hanya hidup seperti makhluk roh, seperti malaikat, memuji dan menari. Memuji dalam kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba ucapkan itu dalam 1 jam. Kalau tidak robek mulutmu. Bukan 1 jam lagi. Di kehidupan berikutnya, kehidupan kekal tak ada ujungnya. Hanya memuji kayak begitu. Itu bukan surga coy. Itu neraka. Menari dan memuji. Coba kau praktekkan menari 1 jam. Tanpa makan, tanpa minum. Kayak mana ceritanya itu dikatakan sebagai kebahagiaan. Lalu kemanusiaanmu kemana? Hilang. Rasa sayangmu, kasih sayangmu, rindumu, hasratmu sebagai manusia hilang. Yes, karena kami hidup seperti malaikat. Itu siksaan. Itu siksaan. Itu bukan surga. Kalau di Al-Quran, anak-anak kita kelak bersama dengan kita dalam kehidupan kekal, dalam kebahagiaan yang tak ada taranya. Siapa yang tak bahagia? Makanya Al-Quran mengatakan bahwa jannah itu tempat orang-orang yang berbahagia. Surga itu tempatnya kebahagiaan. Surga itu tempatnya kenikmatan. Kesempurnaan kebahagiaan dan kenikmatan itu adanya di surga. Dan yang masuk ke sana hanya orang-orang yang beriman. Bukan orang yang hidup dalam dogma dan doktrin barat, tetapi mereka mengikuti ajaran para nabi. Ya, oleh karena itulah saudara, kalau Anda memiliki istri seorang muslim, alhamdulillah Anda tidak lagi sulit untuk mengmuslimkan dia. Anda punya anak yang Anda beri kehendak bebas untuk memilih agama, alhamdulillah Anda tidak memiliki kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Tinggal Anda sendiri yang sebagai pemimpin. Anda ingin menentukan langkah Anda ke neraka atau ke surga. Ingat bung, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah apa ya teman-teman? Wa iska wa innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ada yang ingat surat apa itu? Fabashshirhu bil jannah.
maka sampaikanlah mereka kabar gembira tentang surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia akan diberikan surga. Surah apa, kawan, sahabatku? Aku lupa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang salat, berbahagialah mereka yang tidak berzina, berbahagialah mereka yang tidak berbohong, berbahagialah mereka yang mendirikan amalan-amalan saleh. Kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini di Islam, Bung. Di Islam, kalau anak Anda salat, istri Anda salat, istri Anda puasa, zakat dan seterusnya, maka mereka adalah pewaris-pewaris Firdaus. Kita bangga dong. Ya, Fussilat ayat Fussilat ayat 30 ya, sahabat ya. Insyaallah Fussilat ayat 30. Jadi kalau misalnya anak Anda sholat, anak Anda puasa, anak Anda zakat, apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan. Kita bahagia kalau kita punya harta warisan berupa tanah, berupa rumah. Tapi ini bahagianya wow, luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Maka pantaslah umat Islam semakin hari semakin husuk, semakin rajin beribadah kepada Allah. Sebab mereka adalah pewaris-pewaris surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka tidak peduli hujan, tidak peduli panas. Ketika panggilan takbir itu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka gak peduli. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju rumah ibadah untuk sujud menyembah kepada Tuhannya. Kenapa? Mereka sudah dijanjikan warisan Firdaus. Kalau di Kristen apa yang diwariskan? Neraka jahanam. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 33, 34, 35, 36. Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tuh. Kristen diwariskan kepada mereka neraka jahanam. Matius 13 nomor 50. Islam diwariskan surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maryam ayat 72, An-Nasiyat ayat 3, 37, 38, 39, 40. Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 30. Subhanallah. Nah, tinggal Anda berpikir. Banyak orang yang cinta dan ingin masuk Islam, mencari kebenaran, tapi berat dengan istrinya. Mana mau istri saya masuk Islam? Banyak orang yang ingin mencari kebenaran hidayah Islam, tapi dia berat untuk anaknya. Anda, istri sudah muslimah, anak pun kemudian lembut untuk supaya dimasukkan ke Islam. Tinggal Anda. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Islam itu ikut berdebat kemudian? Untuk mempertahankan akidah Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Islam percaya Yesus utusan? Percaya. Lalu
Islam percaya Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan, percaya. Lalu tiket apa lagi untuk mendapatkan hidup kekal yang kurang di Islam? Tak ada. Berani enggak Kristen mengakui satu-satunya Tuhan adalah Bapa? Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Karena Yesus juga Tuhan menurut mereka. Roh Kudus juga Tuhan. Enggak berani. Kalau umat Islam berani enggak? Umat Islam mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah mengutus Nabi Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk memberitakan Injil kebenaran. Islam akan mengatakan, ya, saya bersaksi, itulah Tuhan, tak ada yang lain. Berani enggak umat Islam bersaksi bahwa Nabi yang datang lahir tanpa ayah adalah sang penginjil yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan mereka Taurat dan Injil? Umat Islam semuanya akan mengatakan, ya, saya bersaksi. Berarti umat Islam memiliki tiket menurut Yesus. Yohanes 17:3, hidup kekal, menerima Yesus sebagai utusan, menerima Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Subhanallah. Tapi Kristen berani tidak mengakui Bapa satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa? Tuhan juga. Berarti bohong. Anda katakan satu-satunya, tapi Yesus Tuhan juga. Roh Kudus apa? Tuhan juga, Bang. Lah, tapi satu. 3 dalam 1. Bah. Akal-akalan. Saya kira begitu Saudara Jack, sebagai materi yang untuk menguatkan akidah saya juga dan teman-teman Muslim. Kalau saudara ingin melembutkan hati menerima apa yang saya sampaikan dan apa yang Yesus ajarkan, alhamdulillah, ingatlah Bung, keselamatan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Anak-anak Anda tentu menginginkan ayahnya pun bersama di surga. Istri Anda pun pasti tentunya ingin mengharapkan suami sebagai Anda di surga. Kemudian, ketika kita sudah terpisah oleh ajal dengan orang-orang yang kita cintai, pun kita ingin bersatu kembali di dalam surga. Maka solusinya hanya ada satu, yaitu dinul Islam. Silakan. Iya bang. Ya, silakan. Iya bang, terima kasih banyak bang. Iya bang, ini kan saya sampai nangis loh bang. Allahu Biasa Akbar, juga Masya Allah. sampai Bang Jack, pulang kerja Bang Jack, biasa izin bicara kerja. sebentar Bang Jack. Iya, silakan. Iya tunggu silakan. bang. Saya sampai pulang kerja itu nangis serius bang. Saya sampai. Allahu Akbar. Iya Masya Allah. pikirkan itu terus masalah keselamatan bang. Jadi ya apa saya bilang. Terima kasih. Ada juga sinkron sedikit sih. Saya punya statement Bang Suma tadi di kepala saya masuk. Bang Suma ini memang live-nya di Nandar atau memang buka live sendiri juga Bang biasa? Saya masih mau banyak bertanya sih Bang dengan Bang naik Suma. aja, naik aja saudaraku Jack, di mana Bang Suma live, silakan. Karena saya biasanya keliling ke komal-komal yang lain. Cuman karena kebetulan tadi ada yang syahadat di sini, maka adik saya Yonatan Nandar memanggil saya di sini. Itu. Bang. Ya kemarin kan saya juga sempat masuk di Bang Yonatan terus bicara naik. Cuman baru sekali naiknya sama Bang Yonatan, jadi masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya tujukan kepada Bang Yonatan. Iya. Nah, Silakan baru nanti ada ditanyakan kesempatan sih Bang. Iya ini juga Mas sudah ngantuk sekali Bang karena kita satu di bisa waktu lanjut Indonesia Tengah sini. besok. Betul. Bang Jack, sedikit aja Bang Jack, boleh? Iya Silakan, Bang. Iya Bang. Silakan Bang. Iya Bang Jack, sebenarnya apa yang dialami Bang Jack hampir mirip. Cuman saya yang nulis bukan saya. Tapi alhamdulillah dengan pemahaman, dengan cara kita, saya lihat Bang Jack sudah terbuka lah ya, dengan merasa nyaman di lingkungan ini, apalagi dengan dijelaskan dengan Bang Bima yang sangat jelas sekali. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Bulan kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya bawa istri saya. Nah, saya tunjukkan ke mereka tunjukkan ke dia 2 tempat. Ya kan? Kalau agama Islam ini kan dari arah betapa makmurnya, betapa hidup agama di tempat asal muasalnya ini. Saya juga tunjukkan dia di mana Islam ini bawa di Belanda sampai ke Vatikan pun saya tunjukkan betapa gersangnya. Jadi mereka yang berpikir yang maju itu sudah dari sumber agama ini dibawa ke Indonesia, sudah beralih.
sudah beralih. Dan alhamdulillah, hampir setiap hari ada aja yang syahadat di sana. Kita berharap yang dibawa dulunya aja, yang membawa dulunya ke Indonesia saja, sudah menyadari kebenaran Islam ini. Hidayah milik Allah, benar kata Bang Juma. Mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa, dan terima kasih sudah juga bisa bergabung di sini belajar. Saya juga belajar di sini. Saya lahir Muslim. Setiap hari saya cuman udah lama aja ngikut koma. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Tetap semangat. Mudah-mudahan hidayah itu milik Allah. Allah memberikan kepada Anda. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Arya. Iya, Bang Aris. Silakan Bang Jack. Terima kasih, Bang Aris. Silakan. Iya Bang, Ada lagi, saya Bang? juga sebenarnya masih banyak ini beberapa statement yang mau saya pertanyakan, cuman lagi-lagi Ini, mungkin Bang. sudah ngantuk Bang- besok Bang mau Jack. ke kantor lagi pagi-pagi. Ya. Satu pertanyaan mungkin bisa, tapi yang lebih mendalam dalam artian yang keraguan tentang keislaman gitu loh. Dalam Oh artian, iya, nah satu aja, tapi ini mungkin ya insya Allah Bang Juma bisa jawab gitu loh. iya Kami Bang, pun maaf sambil belajar sebelumnya gitu. ini Bang. Hmm. Ya untuk teman-teman semua. Ya saya juga dari dulu dari kecil Bang sudah bertanya-tanya sih untuk dari keimanan Islam itu kan kalau mau apa ya berdoa ya Bang ya. Oh silakan langsung Kenapa aja ke Bang Juma ya. kenapa mesti harus menghadap, berarti kalau kita daerah sini Bang, Indonesia harus menghadap ke barat ya. Betul. Maksudnya ke arah kiblat itu arah apa Bang? Barat lah kalau dari kita Barat di ya, Indonesia ya? ya. Iya, kenapa sedikit mesti ke itu utara. Bang? Itu sih dari dulu sih saya di dalam kepala itu terus bertanya-tanya sih Bang. Iya, silakan Bang Juma. Tafadhol. Ini mana? Paman. Jadi kalau menurut saya sih Jack ini sebenarnya sudah mau kembali ke Islam. Dogging. Pada dasarnya itu orang lahir itu Muslim loh Jack. Waktu bayi itu berserah diri gitu. Gitu aja sih. Untuk itu ya harus kita memang membuang iman dulu, akal dulu begitu. Supaya iman ini sinkron dengan akal. Karena sepintar-pintar manusia pun tidak bisa dibuktikan kalau orang pernah bernapas di muka bumi itu dikatakan Tuhan. Nggak bisa masuk akal itu kecuali iman. Benar nggak itu Jack? Masuk akal nggak itu? Iya betul. Kalau saya sih sederhana aja itu. Kalau kau udah bisa bedakan antara manusia dan Tuhan, udah kelar urusan. Benar itu. Udah bisa nggak bedain Jack antara manusia dan Tuhan? Iya Bang, bisa. Ya kalau bisa ya udah. Kau tetap bisa menjadi Kristen kok. Ya, cuman ya sebatas kamu sudah Tuhannya benar. Tinggal kalau sudah ngerti Tuhan yang benar, ya tinggal tentu manusia ini kan nggak hidup bebas tuh. Perlu ada aturan. Bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu menurunkan petunjuk dan larangan sebuah buku kitab suci namanya. Ada yang ngajarin, gini loh caranya sholat misalnya, gini loh caranya menikah, begini loh caranya bersedekah, begini loh caranya jual beli, begini loh caranya kalau bangun tidur apa yang diucapkan, begini loh caranya begitu. Jadi umat Islam itu di muka bumi ini itu nggak bebas, ada caranya begitu. Supaya nanti lulus, kan sama dengan sekolah kan. Kuliah lah misalnya, sekian SKS kau harus selesaikan. Nah kalau nggak selesai SKS itu gimana mau jadi sarjana? Begitu juga, sekian umat manusia di muka bumi ini loh yang harus lakukan. Ini perintahnya, ini larangannya. Supaya kau lulus. Lulusnya kemana? Ya, semua orang kan mau ke surga. Jadi jangan sampai lo hanya berangan-angan ke surga, lo nggak terdaftar menjadi Islam, nggak bisa. Nggak bisa lo lulus jadi sarjana kalau lo nggak terdaftar di kampus itu. Ya hanya angan-angan belaka sih. Tapi nggak apa-apa Jack, next aja kalau mau diskusi-diskusi lagi.
yang lebih matang gitu ya. Iya, satu pertanyaan ke Bang Juma tentang kiblat gitu. Bang Juma, silakan tafadhol Bang Juma. Gimana? Sorry. Silakan Tadi Bang saya- Jack, pertanyaannya yang ini langsung aja ke Bang Juma. Gimana Bang? Iya bang, saya mau tanya dari dulu sih, dari masih kecil Iya. saya sudah bertanya-tanya selalu bahwa orang yang beriman Islam kan itu harusnya menghadap ke kiblat ya bang. Jadi itu Oh iya, dalam ibadah. iya Betul. iya dalam ibadah. Maksudnya dalam pemikiran saya itu kenapa nggak ke arah pada saat maksudnya yang semaunya, bukan semaunya sih, dalam arti Kemana aja kita gitu. rasa nyaman. Iya, kita nyamannya bagaimana, Bang? Kenapa mesti harusnya ke arah ini, ke arah Mekah begitu ya? Mekah ya, Bang? Iya. Iya, jadi Kiblat gini ya, Bung. Bang? Iya. Iya, kiblat. Jadi gini. Semua umat terdahulu itu memiliki arah ibadah. Ya, maksud saya ini umatnya para nabi ya. Kalau Kristen kan memang Kristen ini, mohon maaf, bukan nabi yang mengajarkan kekristenan ini. Tak ada nabi yang diutus kepada Roma Yunani untuk menyembah manusia. Di Islam itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqallub wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai nabiku Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan aku palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Torah dan Injil pun tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini kata Quran. Loh, kok di sini katakan kitab Torah dan Injil? Yang betul. Coba kita lihat. Di Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Ke arah. Bait. Apa bait? Baitullah. Bait El. Bait Elohim. Yang kudus, yang suci. Dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu. Dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu. Dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jadi kalau baitnya ada di timur, maka arahnya ke timur. Karena baitnya ada di barat, maka arahnya ke barat. Di dalam Mazmur 5, nomor 8, Mazmur 138, nomor 2. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jelas itu. 1 Raja-Raja 8 nomor 44 sampai seterusnya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek. Ke arah itu dalam arti bahasa Ibraninya, coba tanya si pakarnya nih, adik kita. Derek, kalau nggak salah arah derek. Maka kemana engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan derek, arah berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi harus menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat, derek dalam bahasa Ibrani. Nah itu 1 Raja-Raja 8 nomor 4448. Lalu juga dikatakan di dalam kitab Daniel 6 nomor 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumah itu. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dia lakukannya. Jadi dia ke arah Yerusalem. Banyak bang. Mazmur 84 nomor berapa itu? Nomor 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Allah yang ada di Sion, ke Tuhan yang ada di Sion.
Jadi banyak data di dalam kitab saudara yang menjelaskan bahwa ya ada arah ibadah. Dulu di Yerusalem, tapi Yesus mengatakan akan diambil. Di dalam Yohanes 4 nomor 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kemudian Yesus berkata, hai perempuan, percayalah kepadaku. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini lagi. Dan bukan juga di Yerusalem lagi. Berarti arah kiblat akan berpindah. Karena Nabi Muhammad tadinya juga ketika sholat itu biasa menghadap ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Tapi kemudian Allah menetapkan untuk menghadap ke mana? Ke Mekah, Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Jadi seluruh para nabi itu sudah mengajarkan untuk menghadap ke arah bait suci dalam beribadah. Itulah yang dilakoni oleh umat Islam hari ini. Dan itu juga adalah sebagai simbol tauhid, satu arah. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepada aku. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam. Kalau Kristen sujud enggak. Jengkrak salto-salto di gereja. Nah, berarti yang menggenapi Yesaya 66 nomor 23 adalah umat Islam. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepada aku. Tuh, Islam tuh yang mempraktekkan. Saya kira begitu, Bung. Iya, terima kasih Bang Zuma. Iya, masih banyak sih Bang. Mau bertanya mau apa satu. Iya. pemikiran Silakan, sama boleh Bang Zuma. besok, Banyak. boleh lusa, Iya, boleh Bang. kapan saja. Berarti Abang setiap hari ya Bang? Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan kepada saya. Hampir tiap hari. Iya Bang. Itu aja sih Bang semua. Baik, Nanti Bang kalau Jack. sempat lagi Salam Bang, sama saya- keluarga Bang Jack ya. Iya Bang, sama-sama. Saya juga sampai ya sedih juga sih Bang, masih kepikiran terus itu Bang, masalah mau dibilang keselamatan Bang. Iya. Masih saya sering nangis sih kalau di mobil jalan pulang kerja atau biasa dalam keadaan sendiri. Ini saya keluar dari kamar Bang, karena nggak enak juga bicara di naik komal segini, nanti dibilangnya saya apa ya, nggak enak juga sama istri, makanya saya sendiri Iya, lari ke betul. ruang Saya tamu paham, bicara saya sama paham. Bang Zuma. Iya, saya paham. Iya Bang. Nanti saya naik lagi di komalnya Abang Zuma. Soalnya kalau di komalnya Bang Yonatan Andar jarang saya dikasih naik. Oh gitu. Tapi kalau sudah tahu, sudah dikenal Bang Jack ini, pasti sahabat-sahabat Muslim akan menaikkan saudara dalam tataran proses belajar mengajar. Bertanya tentang Islam boleh, Iya. bertanya tentang apapun itu boleh. Selama kita tujuannya untuk belajar, insya Allah pemateri-pemateri dari Islam itu akan menjelaskan sebisa mungkin dan sesantun mungkin. Karena kami diajarkan karena- untuk menyampaikan dengan hikmah. Silakan. Mungkin mau Bang, istirahat? itu saja Bang, karena Iya, oke. dalam arti kan saya juga takut itu ke depannya Bang ya. Yang namanya kematian kan kita nggak tahu, kita manusia. Mungkin mau istirahat? Ajal sampai kapan. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bentar ya Iya Bang Bang Zuma ya. Zuma, saya izin